Berikut 10 jenis tanaman, 10 jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman pembawa sial. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Jenis tanaman ini dipercaya bisa menghambat rezeki, tanaman yang dipercaya bisa membawa petaka bagi penanamnya. Jenis tanaman yang pertama adalah tanaman kering di depan rumah. Tanaman kering yang digunakan sebagai hiasan di dalam rumah. Menurut ilmu Feng Shui, tanaman kering di depan rumah akan membawa energi buruk. Tanaman kering melambangkan tidak adanya kehidupan. Tanaman kering dianggap sebagai lambang tidak panjang umur. Orang yang membiarkan tanaman kering di depan rumahnya, maka dipercaya pemiliknya bisa tidak panjang umur. Selain itu, segala usahanya tidak akan berumur panjang, akan kering rezekinya. Yang kedua adalah tanaman myrtle. Menurut ilmu Feng Shui, tanaman myrtle dipercaya sebagai tanaman pembawa energi negatif. Tanaman ini dipercaya sebagai tanaman pengundang sial, tanaman yang bisa membawa petaka bagi penanamnya. Tanaman yang bisa membuat anggota keluarga penanamnya sering sakit-sakitan akibat diganggu oleh makhluk halus. Menurut ilmu Feng Shui, tanaman myrtle merupakan tanaman yang menjadi rumah bagi hantu arwah gentayangan. Karena itu tanaman jenis ini tidak baik apabila sampai tumbuh di sekitar rumah. Yang ketiga adalah tanaman hortensia. Tanaman hortensia memiliki bentuk bunga yang cantik. Akan tetapi di balik keindahan dan kecantikan bunganya, ternyata tanaman ini dianggap sebagai tanaman pembawa sial, tanaman pengundang sial. Menurut ilmu Feng Shui, seseorang yang menanam bunga hortensia di depan rumahnya, maka akan sering terkena musibah dalam hidupnya. Anggota keluarganya akan sering sakit-sakitan, dan dalam setiap langkah hidupnya selalu mendapat halangan. Karena itulah tanaman hias hortensia sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Jenis tanaman ini termasuk jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Tanaman yang dianggap bisa membawa petaka, menurut primbon Jawa, apabila ditanam di area halaman rumah. Yang keempat adalah pisang raja sajen, pisang sajen. Pisang yang biasa digunakan untuk ritual sesaji. Diceritakan bahwa pisang sesaji atau pisang raja sajen, pada saat jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah. Di saat itulah ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu untuk mendapatkan air yang menetes keluar bersamaan dengan keluarnya jantung pisang sajen ini. Dan tempat yang didatangi makhluk halus Banaspati, maka auranya akan menjadi panas, sebab makhluk halus Banaspati adalah makhluk sebangsa jin yang bertubuh dari api. Karena itulah jika ingin menanam pisang raja sajen, sebaiknya di belakang rumah saja, atau ditanam di ladang, ditanam yang banyak supaya buahnya bisa dijual. Pohon yang bisa mengundang sial apabila ditanam di area halaman rumah. Yang kelima adalah pohon nangka. Pohon nangka yang pohonnya belum terlalu besar, jika ditanam di area halaman, akan mempercantik halaman rumah, apalagi kalau berbuah, maka akan terlihat lebih indah. Tapi apabila pohon nangka ini sudah besar, dan daunnya sudah rindang, maka akan menjadi lain ceritanya. Banyak yang percaya bahwa pohon nangka yang besar sangat disukai hantu kuntilanak. Jika ingin menanam pohon nangka dan menginginkan pohon tersebut sampai berumur tua, sebaiknya tanam saja di belakang rumah, ditanam di kebun, atau ditanam di ladang. Pohon yang bisa membawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah. Yang keenam adalah pohon sukun. Banyak yang percaya bahwa pohon sukun adalah pohon yang jadi rebutan makhluk halus,
makhluk halus akan saling adu kekuatan untuk menguasai pohon sukun ini. Karena itulah pohon sukun, apabila ditanam di dekat rumah, maka suasana sekitar rumah akan menjadi tidak nyaman. Pohon pembawa petaka apabila ditanam di area halaman rumah yang ketujuh adalah pohon saga. Pohon dengan pesona warna merah pada buahnya ini dipercaya sebagai rumah dari banyak makhluk halus, serta merupakan tempat favorit makhluk halus untuk berkumpul. Apabila pohon saga ini tumbuh di sekitar halaman rumah, maka salah satu penghuni rumah akan sering melihat penampakan makhluk halus. Yang kedelapan adalah pohon sempu. Pohon sempu memang pohon yang terkenal bahwa pohon ini disukai oleh makhluk halus. Makhluk halus yang menyukai pohon sempu suka jahil kepada manusia. Selain itu banyak juga yang percaya bahwa apabila pohon sempu ditanam di depan rumah, maka dapat menghambat rezeki penghuni rumah. Yang kesembilan adalah tanaman pohon lo. Tanaman pohon lo adalah jenis pohon yang bisa berbuah apabila buahnya sudah matang berwarna merah. Tanaman ini biasa tumbuh di pinggir rawa, biasa tumbuh di pinggir sungai. Banyak yang percaya bahwa aroma harum dari buah pohon ini dapat mengundang makhluk halus untuk datang. Salah satu hantu yang rajin mendatangi pohon lo pada saat pohon ini lebat buahnya, yaitu hantu yang berwujud kelelawar. Hantu berwujud kelelawar ini, menurut ceritanya selalu datang saat tengah malam dan baru pergi setelah jam 3 pagi. Karena itulah pohon ini sebaiknya tidak ditanam di depan rumah. Jika ingin menanam pohon lo, sebaiknya tanam saja di belakang rumah. Yang ke-10 adalah pohon maja. Seperti inilah penampakan dari pohon maja. Pohon maja bisa berbuah, ukuran buahnya sebesar bola voli, bahkan bisa lebih besar lagi. Banyak yang percaya bahwa pohon maja termasuk jenis pohon pembawa sial apabila ditanam di depan rumah. Pemiliknya akan terhambat rezekinya, akan sering mengalami kesusahan dalam hidupnya. Halaman rumah yang ditanami pohon maja, maka suasana rumah akan terlihat suram. Jika pohon maja ditanam di depan warung atau ditanam di depan tempat usaha, maka dipercaya dalam waktu yang tidak lama, tempat usaha penanamnya akan mengalami kebangkrutan. Itulah 10 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah. Jenis tanaman yang apabila ditanam di depan rumah, maka bisa membawa sial untuk penanamnya.